Salam Edis, alumni Smandel. Salam. Oke, kita lanjut lagi ngomong-ngomong kayak lo kenapa telat? Sorry semuanya. Memproteksi diri dan orang lain. Memproteksi diri tapi untuk orang lain. Itu keke namanya. Sorry ya teman-teman semua, hari ini telat sedikit, jadi terkendala bisa ngobrol. Ada Bang Aziz, ada Mas Tote di sini, keren banget hari ini. Kita lanjut lagi karena hari ini kita kehadiran 2 periode dari Ikatan Alumni Smandel. Ya. Ketua pertama dan ketua terakhir. Yeah. Masih sedang ruling nih. Yang ruling, yang sedang pengurus saat ini. Iya, benar. Nah, kemudian kan tadi udah cerita-cerita mengenai kehidupan sekarang ya, aktivitasnya sekarang masih aktif dan masih produktif. Dan kita senang sekali Bang Aziz memulai Ikatan Alumni Smandel dari mulai zaman tahun 2009 dan ada Green Festival yang minggu lalu udah kita bahas bersama dengan Expa. Jadi dari dulu kita sudah punya nilai-nilai untuk kolaborasi ya Bang Aziz ya. Dan saat ini dilanjutkan generasi ketiga, Mas Tote 2019 terpilih di Mubes, di musyawarah besar dengan suara yang besar saat itu sampai dengan 2023 nanti. Nah, kita mungkin sekarang bisa berbicara mengenai apa sih nilai-nilai yang berlanjut dari pengurusan pertama, kemudian ke pengurusan kedua, Om Loy, Bang Roy Matondang, dan sekarang berjalan terus semakin baik di masanya Mas Tote. Gimana Bang Jabrik? Nah, ngomongin tentang IAS nih Bang Aziz. Dulu kenapa ya kok ada ide untuk bikin Ikatan Alumni Smandel? Ya karena ya kita juga terus terang kita nih kalau sekolah ini kan sekolah terbaik. Benar. Iya kan? Benar. Sekolah terbaik. Pinter. Tetapi data membuktikan ya. Nah, Ikatan alumninya itu kok nggak terbentuk secara masif dalam pengertian yayasan gitu ya, kemudian gabungan keseluruhan gitu ya. Dulu ada almarhum Mas Danar gitu ya, itu menginisiasi ya untuk aktivitas-aktivitas alumni, tapi kemudian juga belum terbentuk. Kemudian ada beberapa teman lagi yang luar biasa ya, katakanlah di bawah saya itu ya, ada Didot ya, kemudian ada Pangeran Cipoho siapa sih? Mas Radin ya. Mereka di bawah saya ya, tapi dia itu apa ya istilahnya, orang yang bekerja beneran di luar bulu gue berdiri, yang menginisiasi gitu loh. Saya juga salut lah sama mereka. Nah oleh karenanya kemudian ketika ada ide itu, kemudian saya bilang ya kita harus jalankan ini gitu ya kan. Nah kemudian berkumpul lah hampir tiap hari itu, quote-unquote hampir tiap hari di tempat saya, di mana-mana lah gitu, tempat Mbak Tuti, kadang-kadang di mana aja gitu. Nah Mbak Tuti itu harus dikasih tahu buat yang belum tahu Bang. Angkatan berapa Bang? Mbak Tuti itu termasuk angkatan kedua ya. Nah 62, kemudian ini adalah orang senior sama Mbak Marsi. Mbak Marsi juga ini orang yang senior banget ya, Mas Tadit ya. Ini senior banget dan dia itu aktif dalam semua aktivitas alumni. Sampai sekarang. Tapi tadi saya bilang, Mbak ada acara ini. Ya aku mau datang, tapi ya aku mesti jaga diri juga, suruh anak-anak. Bagus saya bilang. Iya, biar awet. Ya itu jadi luar biasa. Tiap hari ketemuan. Ketemu aja. Paling nggak WhatsApp gitu. WhatsApp hampir dia seminggu paling nggak minimal sekali sama Pangeran tuh. Nah dengan inisiasi seperti itu, kemudian ya itulah 2009 itu dibentuk. Nah tadi kira-kira cikal bakalnya kalau bisa disebutkan beberapa orang istilahnya yang pentolan gitu, kira-kira siapa aja tuh? Ya tadi Mas Danar almarhum. Mas Danar almarhum. Iya. Kalau boleh dielaborasi sedikit Mas Danar almarhum ini. Mas Danar ini adalah orang yang unik. Ya. Dia senior, tapi dia dekat sama adik-adiknya. Angkatan berapa tuh Bang? Mas Danar itu angkatan berapa ya? 80. 80. Enggak, 79 rasanya. 80. Dia veteran. Oh, nah. Lu jangan gitu dong, Pak. Ini
Nah, termasuk gua mau sebut Dokter Acing. Dokter Acing. Dokter Acing ini angkatan 77 ya? 76. 76. Lu masuk ya, jangan keluarnya. Belum ada. Iya. 76. Jangan dia belum lahir. Belum. Ya kan? Nah, Dokter Acing ini juga sama. Lu bayangin, 76 sampai sekarang masih inisiasi aja kegiatan-kegiatan. Iya. Luar biasa. Nah, aku ini sekelas sama adiknya, namanya Sulis. Ya, Sulis itu adalah orang yang apa itu? Naik ke Monas, gelantungan. Oh, iya. Iya, serius. Benar. Oke. Serius. Climbing ya. Kayak climbing di Monas. Pasang dasi. Hah? Pasang dasi di Monas. Masang dasi di Masang Monas. dasi di Nah, itu seangkatan sama aku 82. Jadi inilah orang-orang yang banyak menginisiasi terbentuknya, termasuk Mas Krisna. Mas Krisna. Wah, Mas Krisna itu setiap acara pokoknya datang aja dia. Oke. Gitu ya. Ngeriung. Ngeriung sama kita. Istrinya tuh Didit angkatan 80. Ya, itu juga 81. Nah, inilah orang-orang yang banyak menginisiasi kayak kita untuk kemudian bersama-sama membentuk IAS. Ya, karena dengan begitu kita akan menjadi semakin solid gitu loh. Nah, jadi inti Gitu. awalnya adalah kan ketemu nih, ya kan? Itu lintas angkatan ya Bang. Lintas ya? angkatan, Dan lintas berpikir nih, kita nih sekolah terbaik nih. Masa Gak cuma alumni? di Jakarta, di Indonesia notabene. Iya, Pastinya 5 besar. iya. Tapi kok nih alumninya nggak sering ketemu Iya, benar. dan pengen lebih solid. Nah, jadi terbentuk di 2009 tuh Bang. 2009. Ketuanya Abang. Waktu itu Ketuanya sekjennya ya siapa, kebetulan Bang? saya dipercayakan lah. Kayak gitu. Kita sampai sekarang masih percaya Bang. Sekjennya Om Loy ya. Sekjennya Om Loy. Bukan. Almarhum Bang Adam. Bang Adam. Nah, Bang Adam juga sama ini. Dia lagi sakit-sakit pun, mohon maaf ya. Dia ikut loh diskusi-diskusi kita. Apalagi yang terakhir-terakhir dia itu kan dia sakit juga. Berapa kali kita ketemu dengan Bang Adam. Ya ini juga saya bilang makanya banyak alumni-alumni kita yang aktif itu yang kadang-kadang di luar nalar saya. Kok mau? Ada satu lagi teman saya. Itu Suradi namanya. Itu juga sama tuh. Suradi. Orang gila beneran tuh. Itu dia di Koran Jakarta ya. Dok ya. Begitu. Kemudian ada lagi Bungaran. Wah, itu juga gila juga. Sama tuh, datang lagi sekarang dua-duanya nih diskusi-diskusi ini gitu. Ya. Dan kebetulan juga saya kalau sama Puapala itu dekat banget. Oke. jadi Saya ada adalah kedekatan. ketua Sewindu Puapala. Sewindu Puapala saya ketua panitianya. Oh. Gitu. Tahun 81 Desember. Sekretarisnya Bungaran. Bendaharanya Endang. Oh. Jadi Endang tuh saya tarik-tarik itu sejak dia masuk gitu. Ini dulu 84 ya? Abang 84. Puapala waktu SMA. Kenapa? Waktu SMA Puapala. Saya Puapala. Oke. Saya Puapala, tapi nggak aktif. Ya. Tapi waktu terakhir saya bilang saya ingin berbuat sesuatu buat Puapala karena ini adalah jambore terakhir saya di SMA Negeri 8. Ya udah Jis, kata Boni waktu itu ada teman saya nama Boni. Ih, Udah, Jis. Puapala kan? Puapala. Iya, minggu lalu kemarin ekspo. Iya. Nah, dia bilang Jis udah ketuanya lu aja. Oke. Oh. Sekretarisnya Bungaran. Ya. Selain Puapala waktu SMA dulu Bang Aziz ikut seksi. Saya apa itu aja? yang saya bilang, saya mendirikan KIR Jakarta, KIR. Kelompok Ilmiah Remaja Jakarta. Weh. Itu seluruh Cerdas. SMA se-Jakarta diundang. Saya ikut kelas 1, saya bilang kelas 2-nya Dr. Atan, yang kemudian Mas Basuki Supartono dokter. Oke. Nah itu seluruh Jakarta tuh membuat KIR. Oke, jadi kita balik lagi nih. 2009 terbentuklah, alhamdulillah ada Ikatan Alumni Alumni Mandel. SMA. Jadi akhirnya kita punya suatu organisasi yang mewadahi ya Bang ya. Iya, Nah, mewadahi. kita habis itu, Abang kan 5 tahun tuh Bang. Kenapa nggak lanjut Bang? Saya begini, saya dipaksa hampir seluruh alumni datang ke saya. Mbak Tuti, Mbak Marsi, Mas Krisna, hampir semuanya datang ke saya. Dia bilang, Jis, 2 periode. Saya bilang, saya sebenarnya ada keinginan, cuman saya bilang, waktu itu kan 5 tahun. Kebayang nggak, kita baru pertama mendirikan alumni 5 tahun, ya, terus 10 tahun saya. Itu nanti vakum dari generasi terusnya kayak apa tuh saya 10 tahun gitu loh. Gitu ya Bang. Ya. Pertimbangannya itu.
berarti. Pertimbangannya itu. Sebenarnya kalau saya mau lanjutkan sangat bisa. Semuanya juga Iya, kita dukung. meminta saya untuk Sampai hadir. sekarang nih, sampai Nah, sekarang nih. ya. Cuman memang regenerasi ya Bang. Harus regenerasi. Semangatnya di situ. Harus regenerasi. Karena Makanya- SMA 8 ini adalah pemimpin semuanya. Jadi pilih aja dari semua alumni SMA 8 itu pasti jagoan. Mantap. SMA 8 gitu loh. Iya. Pasti. Jadi pilih aja dari itu kena masa bodoh, gue ambil ini ketuanya jadi. Jadi. Karena langsung didukung juga. Nah itu yang saya mau catatkan. Iya, bener. Karena semuanya guyup mau Iya. bantu gitu. Siapapun Kayak ketuanya Mas Tote gitu nih ya. sekarang ya. Coba, nggak pernah gua kepikir anak-anak mana si Rere itu. Angkatan berapa gitu ya? 92. Hah? Mbak Reri. 92, Rere. Nah itu mereka tuh luar biasa. Oleh karena itulah yang saya bilang kita di SMA 8 selain ya alumninya memang pinter-pinter, tapi juga dia harus punya pengalaman-pengalaman organisasi yang kemudian ini tercermin juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari dia. Ya. Nah. Misalnya saya di Detik, di CNN, CNBC, ya saya mesti katakan, gua alumni SMA 8, wah pada begini. Langsung ya. Beda Iya, ukurannya beda. iya, gitu. Top dong. Dari Bang Aziz pindah ke Om Loy ya. Om Loy. Nama kerennya Om Loy. Iya, Om Loy. Cuman sayangnya memang Om Loy lagi ada urusan keluarga di luar kota. Kalau boleh kita telepon Om Loy ya. Ya, Kita boleh. coba Kita telepon telepon. Om Loy. Coba kita video call dulu nih. Semoga Om Loy ngangkat ya kan. Udah ringing. Tuh, Roy Matondang 86 Ketua IAS. Padahal udah mantan nih. Masih ringing. Semoga Terjawab. bentar lagi terjawab. Fotonya Om Loy banyak nih. Banyak dia. Oh, Nih siapa dengan Bang Aziz? Bu itu, Bu Menteri. Bu Menteri Siti Nurbaya. Yang selalu mendukung ya Bang ya. Oh, luar biasa. Itu Bu Siti. hebatnya sih alumni Hebat, alumni hebat. kita. Situ, Kita Bu. sangat terbantu karena sangat suportif ya Iya, Bang ya. hebat. Padahal udah terbang setinggi apa? Iya. tetap aja ingat Juga sama dulu harapan. Bang siapa ya angkatan Bu Siti Nurbaya juga yang angkatan darat, Panglima Angkatan Darat. Pak Budiman. Pak Budiman. Budiman juga datang loh ke acara terakhir kita itu waktu di Wah, tadi angkat. Keren. apa namanya itu Bang Smesco. Smesco. Itu periode saya terakhir ya. Ya ketuanya kan si itu ya. Dita. Itu saya terakhir ya. Ya Dita. Mbak Dita juga dan kita doakan bapaknya ayahnya Mbak Dita baru aja wafat. Kemudian juga ibunya sakit, kita doakan dan kepada seluruh alumni ya yang banyak membantu yang alumni kita lah. Kita doakan yang telah mendahului kita semoga mereka diterima Tuhan yang Maha Esa. Amin. Nah, sekarang ke periodenya Om Roy tadi kan, tapi saya nggak bisa Saya dihubungin. Belum angkat, belum diangkat. Om Tote. Nah, sekarang ke Om Tote nih. Siap. Nah, apa sih yang Om Tote kemudian ambil dari periode kepengurusan sebelumnya, kemudian sama Om Tote dikemas, di packaging tentunya kan ya, agar Yas menjadi makin cemerlang lagi. Gimana Om Tote? Oke, jadi thank you Mbak Keke, Mas Jabrik. Sebetulnya kalau melihat IAS, saya sendiri tidak terlalu terlibat. Jujur aja di periode Bang Aziz, periode Om Roy. Tadi dibilang Bang Aziz kan siapa nih Om Tote ya gitu ya. Memang kenapa? Karena saya terus terang 19-20 tahun saya dinas di luar Jakarta. Luar kota ya. Sebagai kontraktor BUMN, memang penempatannya di luar kota. Jalan-jalan. Nah kemudian menjelang Mubes, saya melihat atau kita melihat ini ada satu hal yang mungkin bisa menjadi dharma bakti lah atau panggilan deh kepada alumni Semandel. IASnya sudah oke, IASnya sudah ada terbentuk. Terima kasih Bang Aziz dan para senior. Cuman kita yakin kita akan bawa program, kita akan bawa kegiatan-kegiatan yang lebih memunculkan rasa ikatan alumni itu sendiri gitu ya. Mungkin sebagai koreksi dari periode Om Roy atau sebagai perbaikan monggo saja, tapi itulah cita-cita kami seperti itu. Tapi itu menarik ya, Iya. karena Om Tote ini
saya manggilnya Mas Tote. Mas Tote kan tidak banyak terlibat sebelumnya. Iya. Tapi berarti ada pihak-pihak yang datang, mungkin punya kerinduan tertentu kan, makanya minta Mas Tote ikut misalnya. Karena inget-inget nih Bang Aziz waktu Mubes kan seru tuh. Iya, Ada banyak ya yang kandidatnya 5 kan? kandidat waktu itu. Mungkin bisa balik ke situ, apa sih yang menjadi pencetus utama? Oke, saya ikut gitu ya. Yes, kenapa saya mau ikut? Salah satunya tadi udah disebut tak kakek nih, gitu kan. Ketika situasinya menghadapi Mubes, menjadi ada hal dalam tanda kutip terinfiltrasi lah dengan isu-isu yang sangat ramai di dunia perpolitikan nasional. Sehingga suatu waktu saya sowan ke Mbak Tuti, saya senior, kemudian juga sowan ke Bang Ajis untuk menanyakan kira-kira gimana nih Mbak, kira-kira gimana Mbak. Oke, maju Git, sepanjang kamu yakin dengan prinsip untuk membesarkan IAS itu sendiri, tanpa terafiliasi apapun. Itu prinsipnya di situ. Sehingga ya ibaratnya dapat restu lah dari para senior seperti itu, dan setelah itu kita bulatkan tekad, saya bentuk tim kecil, kita buat beberapa tagline, video, kemudian program kampanye, sampai alhamdulillah bisa diterima oleh seluruh peserta Mubes waktu mengadakan pemilihan suara. Kira-kira itu sih anunya. Keren bro, Mubesnya keren juga. Cepat ya. Iya, gitu. Mubesnya kan situ panitianya bukan. Cuma saya, Mbak Ajis nggak datang ya. Saya ada tugas ke Jepang. Tugas ke Jepang. Bang Aziz itu Tugas nggak kelas. datang, tapi semua persiapan Mubes pasti di kantor Bang Aziz. Oh, bukan? Masih ingat rasa es krimnya sampai sekarang. Siap. Yang punya cerita-cerita tentang Mubes yang baru aja kita laksanakan di 2009, jangan lupa di komen. Masukin deh tuh, oh ya yang gue inget dari Mubes tuh ini, atau siapa aja kandidatnya waktu itu. Jadi jangan lupa di channel kita tetap di like, di subscribe, dan di komen. Sip. Loncengnya jangan lupa. Subscribe. Oke deh. Nah, jadi Bang Aziz sudah cerita, gitu ya. Nanti Om Bro juga akan cerita ya. Ya. Nanti Om Bro juga akan cerita, Mas Bro juga akan cerita. Nah, kira-kira nih, tadi kesan sudah, terus selama sepanjang sekolah tuh. Nah, sekarang boleh nggak nih kita ada game sedikit nih? Ya. Oke ya, kita ada game sedikit ya. Silakan berpikir masing-masing, gitu ya. Terus kemudian disampaikan secara bareng, satu atau tiga bareng, gitu ya. Harus bareng. Bareng ya, Apa itu bareng ya. Games. Nanti ada pertanyaan. Nanti Oh, dijawab jawabnya harus bareng. Hah? Jawabnya bareng nanti kita. Dijawab Oh. bareng. Oke ya. Nah, apa jajanan yang paling favorit di Semandel? Yuk. Satu. Mie ayam. Sama Andi. Somai ya? Sama Andi. Somai. Mie ayam. Ah, Mie ayam. emang enak mie ayamnya Bang. Mie ayam totok dulu. Oh, oke. Ya. Di Kantin. sekolah Hah? tuh. Enggak, di luar. Oh, di luar. Di luar pagar. Luar pagar. Luar ya? pagar. Dan saya terinspirasi makan mie ayam dari Toto itu karena dia pakai bakso dan namanya? Hah? Ya babi. Dasar lo. Walau-walau. Itu sampai sekarang. Tongcai apa? Bukan tongcainya juga oke, tapi kalau saya lupa sih Pangsit. yang juga pangsit. Oh, Bang. Jadi pangsit rebus pertama yang saya makan Oh, berkesan. itu adalah di Toto. Ya, malah ada teman saya, mohon maaf, dia itu hobi makan. Jadi sebelum masuk dia makan sama saya. Ya, saking Pagi-pagi nih Bang. Pagi. Pagi udah makan Pagi. ayam Bang. Dan sambelnya banyak, sausnya banyak. Saking enaknya tuh ya. Nah, ayamnya kita boleh ambil sendiri. Oh, kayaknya iya, gitu. iya, itu kuncinya. Masuk jam, saya lupa setengah 8 atau jam 7:04 ya. Tahu nggak, jam 8 dia pasti ke toilet. Itu ditandain tuh, satu saya ke toilet. Jadi tiap hari ke toilet, ditulis 30 hari dia ke toilet ya. Karena makan itu pedes. Oh. Ini luar biasa. Nagih. Enak, ya, ayam totok. Betul. Luar biasa. Kalau somai di kantin atau di luar? Dia dulunya di dalam, terus akhirnya di luar. Jadi kita nyebrang pagar. Yang sekarang letak jalan mobil utama yang Oh, yang di belakang Oh, sekarang. sekarang belakang. di Dekat masjid. gerbang, dekat Di masjid. gerbang. Oh, di Itu masjid. sebelah kantin,
Sompaynya emang enak. Yang kedua, kalau kita jarang sarapan, kemudian kelaparan, saya ke ete yang di bawah tangga. Oh, di bawah tangga. Yang di bawah tangga tuh ada lontong sayurnya. Ya. Nah, itu baru nendang. Beda generasi. Beda Nggak generasi. sama katanya. Aku dapat enak. Dapatnya cuma kopsis. Sering banget gue kok kopsis. Apa Ete aja mungkin gue beliin. Bang Indra masih ya? Masih ada ete. Ete, bawah tangga tuh. Lontong sayur plus sama itu telur. Telur, Iya, telur iya. dadar. Telur dadar. Iya, iya. Sambil Ete sambil itu. ngeliatin yang naik turun deh. Yang disebut ya. Itulah. Yang disebut Bang. Itu menu berikutnya ya. Terus apa lagi nih, Bang Indra? Oh iya. Nah, kan Smandel kan pinter-pinter ya. Iya Katanya sih dong. gitu Kayak sih. gitu ya. Kata Bang Haji sih bener. Bahasa Lu Inggris percaya sedikit Bang nih, Haji? bahasa Inggris sedikit. Kan kalau aku sebagai seorang anak laki-laki, son, gitu ya, someday akan jadi son-in-law, bener gak? Sanilo. Sanilo. Ya. Betul kan? Gitu. Betul. Nah, abang nih, abang sebagai seorang ayah, father, Udah someday menikah menjadi kan? Udah menikah kan? Hah? Aku akan jadi father-in-law. father-in-law, benar, gitu kan? Nah, kalau Bang Tote, ada anak perempuan, daughter. Ada. Oke, daughter. Someday daughter akan menjadi apa ya? Anak perempuan Son-in-law, jadinya. father-in-law, kalau daughter menjadi Dokterin loh. daughter-in-law, benar. Oh benar. Benar. Itu mah nggak susah. Sekarang lu kayak, Gua apa dong? oke, lo kan seorang istri nih kayak, Iya. ke depannya jadi apa ya kayak? Kan nggak bisa wife in law. Jadi lo harus kayak, you are the law kan? Bener ya? Iyalah. Iyalah. Oke, lanjut deh. Aduh, lucu. Aku dulu waktu jadi ketua panitia Selindu Puapala itu ada cerita lucu. Ya. Masih di SMA tuh kan? SMA aku kan ketua panitia 82, 81 Desember. Nah, 82 kan aku judi udah nggak ada. Ya, Udah lulus udah dong. lulus ya, udah lulus. Jadi dicari sama dokter siapa? Mas Budi. Budi. Tiba-tiba Budi Susilo. dia, Ajis mana? Ketua panitia mana? Cari semua. Ada ketemu. Ada apa? Aku bilangnya Mas Budi ada apa? Ini nih, ada anak kelas 1 nih. Kenapa? Nih habis mandi, ya, tiba-tiba tidur di tempatnya dia, kagak bangun-bangun. Mandi jam 7. Malam. Jam 7 pagi. Pagi. Ya kan? Jam 7 pagi, jam 6 lah, jam 6 gitu. Terus, tapi begitu tidur, kita bangunin, nggak bangun-bangun. Kita bawalah dulu tuh ada tenda khusus kesehatan. Iya. Dan dokter-dokter semua isinya, alumni kita. Apa nih Jis? Waduh kenapa ya mas gitu ya? Ini kan udah jam 10, masa kagak bangun-bangun? Dibangun kagak bangun-bangun. Nggak bisa Pingsan. ngomong. Nggak Masih bangun. nafas kan? Kenapa? Masih Nafas. Saya bilang sama dia, dok, mungkin demam. Enggak, panasnya normal kok 37, 36, 36. Gitu ya. Terus apa ya? Mohon maaf, aku cewek kan, aku pegang tangannya. Itu teriak. Nah, demi Allah nih, teriak, ampun. Saya bilang nggak kesurupan. Seriusan? Wah. Ngeri kan? Ampun teriak. Gue juga kan kata, gue tarik kan. Kan Jadi kaget. pas dipegang, Pas saya pegang, ampun. ampun. Waduh. Ampun dah. Terus teman kesurupan ini. Nah, udah. Terus Itu di mana sih bang? dulu di gunung apa ya? Gunung Bunder bukan? Nah, bukan. Ini yang tahu Bungaran tuh, lupa aku. Kan dia sekretaris Oh, aku iya, kan. iya. Bendaranya Endang waktu itu. Hmm. Jadi aku bilang, dok ini kenapa? Surupan Jis, gitu kan. Udah, terus dia bilang, ampun. Ya udah kayak kita gayanya orang bisa ngobatin. Udah lo keluar aja ngapain? Emang kenapa sih masuk ke si anak ini? Iya. Tadi dia mau mandi katanya, duduk di batu. Gua didudukin katanya. Ya. Kita di bangku. Kagak, iya kan kagak lihat siapa yang lihat saya bilang. Iya, bener. Udah keluar, kamu. Dia bilang, kamu. Gila, kalau Kayak cerita-cerita- gayanya kayak orang bisa ngobatin. Lu nggak tahu gue siapa. Gue aja nggak tahu. Iya ampun. Keluar ya, keluar. Udah. Emang semua komunikasi ya intinya. Iya. Anak itu kebangun. Ada apa katanya? Lah. Itu cerita unik tuh. Untung habis mandi udah pakai baju ya. Wah itu. Oh, iya. Dan Bahaya. kesurupannya itu katanya pas dia sampai ke tenda tidur. Oh. Terus cewek itu siapa nggak tahu? Lupa. Kita Lupa. cari kayaknya nih harus kita Mestinya cari. dikasih piagam kan? Mungkin pemirsa
Jadi tahu kali. kalau misalnya ada yang tahu jangan lupa di komen ya. Siapa tahu yang Ya. perempuan mbak-mbak tadi yang kesurupan. Tahun berapa itu, Bang? Bisa Tahun jadi. 81 Desember. Nah, Bisa Itu Sewindu Puapala. Sewindu Oke. Puapala ya. Saya nggak aktif di Puapala, tapi saya ingin jadi ketua ketua panitia Sewindu Puapala. Keren. Keren Top, banget. top. Dan Jadi- semua alumni senior tuh datang semua pada rame itu. Masih waktu di SMA masih inget dong, ingatan-ingatan di SMA masih fresh kan? Bisa. Kalau guru favorit, kita penasaran nih. Kalau Bang Aziz, Mas Tote punya guru favorit siapa? Saya Pak Tatang, Pak Tatang. Yang akhirnya Suntarsa. Kimia ya. guru kimia. Guru kimia. kepala sekolah ya. Dulu kepala sekolah di luar, di SMA 3 dulu. Oh, akhirnya. Setelah itu adalah guru favorit saya. Ini orang pinter banget kimia dan saya sering nginep di rumahnya. Oh, wow. Sampai nginep. Ih, karena kalau nginep di rumahnya, saya pasti dia tahu. Saya kesukaan saya orang Betawi kan, nasi uduk. Nasi uduk. Asik. Rumahnya di Asam Baris. Oh. Kos-kosnya di Asam Baris waktu itu Pak Tatang. Saya Pak hampir Tatang. Pak Tatang. Kalau Mas Tote, siapa guru favoritnya? Guru favorit dan sangat monumental Pak Budi Susilo. Pak Budi Susilo, mata kuliah, mata pelajaran apa tuh? pelajaran Biologi. Biologi. Dokter Budi ya. Bu ya, dokter Susilo. sekarang. Dokter Sekarang dokter dokter. Budi Susilo. Iya. Wow. Jadi kelas 1, saya di kelas 3, beliau ngajar. Someday dia masuk kelas terus ngasih kuis. Oke. Ngasih kuisnya matematika tapi kalau Mbak Keke masih tidak ingat, jadi 1 sama dengan 6, 2 sama dengan 6, 3 itu sampai 10. Kalau ada yang bisa dibeliin es krim segambreng. Oh. Ada teman sebatu saya juga deket aku gitu, pintar matematika, bisa mecahin itu dalam waktu setengah jam, dibeliin es krim. Dibeliin es krim. Dulu es krim buah 1 something lah ya, dibagiin satu kelas. Jadi berkesan. Pak Budi juga surprise, kita baru kelas 1 bisa mecahin Bisa jawab itu. itu. Itu macam-macam tuh, ada faktorial, ada tanda kurung, tanda pak, ya gitu loh, bisa tanda-tanda. Jago-jago. Jago-jago, Aduh, luar biasa tanda. ya. Jadi dari zaman dahulu udah jago. Udah jago apa gitu loh. Ya, jago. Satu hal ya, memang rata-rata kalau gue ketemu sama anak 8, itu ingatan sekolah di 8 tuh masih sangat Luar biasa. kuat. Walaupun kita udah lumayan berpuluh-puluh tahun keluar, benar. udah kuliah, tapi tetap memang ingatan di SMA 8 itu sangat kuat. Buat teman-teman yang punya cita-cita menarik selama waktu di SMA 8, mungkin ada yang punya guru favorit, yang merasa dulu punya teman-teman yang eksis satu geng, jangan lupa komennya. Siapa tahu punya juga sharing dengan satu angkatan dengan Bang Aziz atau satu angkatan dengan Mas Tote. Ya. Kita mau explore lagi mengenai ikatan alumninya nih Bang. Jadi kalau ikatan alumni itu kan punya logo. Nah ini kebetulan di sini ada 3 logo metamorfosis dari ikatan alumni kita. Ya. Yang paling atas itu mungkin Bang Aziz bisa ceritakan sedikit nanti ya bersama-sama sharing bagaimana sih ini metamorfosisnya sampai dengan ke logo yang Ini terakhir. sebenarnya beliau nih, karena ini logonya beliau nih terakhir. Yang terbaru ya. Iya, Mas Tote. Iya. Kalau itu kan logo SMA 8. Logo SMA 8 siapa yang bikin ya? Yang atas. Angkatan 69 ya. 69 ya. Angkatan 69. Wah, siapa tadi? Siapa yang bikin? Joko Ketawa. Joko Ketawa, Pak Joko Ketawa. Pak Joko Ketawa. Ini untuk logo SMA 8. Bawah ini yang buat ya Mas BW, abangnya beliau di atas nih. Persis Ya, abangnya. ketua Sigit ya. begitu. Dia yang buat itu. Yang kalau itu ya ini kan lombanya Mas Tote. Iya. dia bikin. Dia orang Coba Ya. Mas Tote bisa ceritain mungkin waktu bikin yang terakhir logonya gimana? Jadi sewaktu kita pengurusan terbentuk, kemudian sesuai dengan program kerja kita memang minta izin juga sama senior untuk membentuk logo baru yang lebih eye catching, lebih kekinian dan lebih gampang diingat. Oke. Untuk itu kita adakan lomba. Sayembara. Sayembara logo Ikatan Alumni Semanggal dengan beberapa kriteria, kemudian dengan tinjauan hukum dan lain-lain. Kita pilihlah pemenang dari Mas Rizky Maulana. Rizky Maulana. Semandel angkatan 2013. 2013. Wow, jadi udah mulai milenial ya. Udah Tahun milenial. milenial ya. Iya. Jadi kelihatan tuh kan ada metamorfosisnya. Iya. Jadi ini adalah tahun lalu ya dibuatnya ya Tahun Mas lalu, Tote ya. ya, 2020. Oleh Mas Rizky. Rizky Rizky, tahun 2013. iya. Yang ternyata ayahnya pun
Iya. halus mandor. Iya. Tapi itu memang kekasan kita. For some reason kayak gini tadi Mas BW 85. 85. Ternyata abangnya Mas Totek. Iya. Ya. Yang menang ini 2013, bapaknya angkatan 87. Iya. Nah, terus ternyata Bang Aziz tadi mungkin udah dieksplor mantan pacarnya yang Iya, sekelas. sekelas dulu. Agar makan tanaman. Ya.